Kalau sesuai dengan ketentuan pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, metode kampanye itu kan ada 9. Ada pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, kemudian pemasangan alat peraga kampanye, dan yang terakhir adalah yang namanya kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kegiatan lainnya itu bentuknya apa? Ada peringatan HUT sebuah partai politik misalnya, kemudian bakti sosial, donor darah, bazar dan lain sebagainya, itu salah satu bentuk, termasuk konser musik. Itu bentuk kegiatan lainnya. Dari sekian bentuk metode kampanye yang diatur dalam undang-undang, sesuai dengan terusannya di pasal 276, itu yang saat ini belum boleh dilaksanakan, itu hanya ada 2. Yang pertama adalah soal rapat umum, yang kedua adalah soal iklan kampanye. Itu yang mulainya 21 hari ya. 21 hari sebelum hari tenang. Jadi tinggal 10 Februari ditarik ke depannya, itu baru boleh. Nah, kalau di luar itu ya sudah boleh semua. Hanya pengaturan-pengaturannya yang kemudian harus disesuaikan. Misalnya perlu ada surat tanda terima, surat pemberitahuan kepada kepolisian yang ditembuskan ke Bawaslu dan KPU dan lain sebagainya. Jadi secara normatif kira-kira seperti itu. Rapat umum itu kan yang mengundang orang banyak ya, yang nah seperti bisa saja kayak pengajian, konser musik itu kan bisa juga digolongkan sebagai rapat umum ya Mas ya? Berpotensi rapat umum iya, berpotensi rapat umum, tapi tidak serta-merta bisa dikualifikasi sebagai rapat umum. Berpotensi iya, kalau rapat umum terjadi sekarang sesuai dengan ketentuan pasal 492 itu menjadi pidana. Maka kalau ada hal-hal yang semacam itu, bahkan bukan mungkin hanya konser musik, termasuk pertemuan terbatas tatap muka, sepanjang itu berpotensi rapat umum, sesuai dengan kewenangan kami dalam konteks pencegahan akan kita ingatkan. Jangan sampai kemudian merambah ke rapat umum dan lain sebagainya. Harus semacam pemberitahuannya, yaitu kegiatan kampanye dalam bentuk apa yang saya sampaikan tadi, kan ada 9. Dari 9 yang belum boleh dilaksanakan kan 2 itu ya, iklan di media, iklan sama rapat umum. Kalau Berarti untuk kalau konser, kalau sebatas apa namanya kayak konser tapi nggak ada ajaran kampanye memilih itu nggak apa-apa ya? Itu seperti apa? Kalau itu bentuknya itu adalah sebagai salah satu wujud kegiatan lain yang itu dibunyikan pada saat dia mengajukan pemberitahuan ke kepolisian, itu sebagai bentuk kampanye dalam bentuk kegiatan lainnya yang tidak melanggar undang-undang, ya tidak masalah. kalau untuk konser Indonesia Maju yang nanti di PRPP ini udah masuk izin ke Bawaslu belum? Sedang kita cek. Jadi izinnya bukan ke Bawaslu ya, supaya teman-teman media paham. Sesuai dengan ketentuan di PKPU 15 2023, peserta pemilu yang akan melakukan kegiatan kampanye itu memberitahukan kepada kepolisian. Tembusannya ke KPU dan Bawaslu. Nah, sependek yang saya pantau tadi, kita belum dapat tembusan itu, maka sedang kita koordinasikan dengan pihak kepolisian. Berarti kalau belum dapat tembusan, pihak Bawaslu tidak akan mengawasi di konser itu? Oh enggak, harus diawasi. Diawasi. Setiap kegiatan apapun harus diawasi teman-teman. Jadi dasar kita mengawasi itu bukan ada tidaknya pemberitahuan ya. Tidak ada pemberitahuan itu adalah bagian dari objek yang harus diawasi juga. Jadi coba nanti perkembangan kita pantau, tapi setidaknya kita sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Kegiatan-kegiatan yang diajukan pemberitahuannya biasanya teman-teman Polda itu kemudian langsung menyampaikan kepada kami. Karena lambat ya, rata-rata teman-teman kami dapat pemberitahuannya itu ya tembusannya malah setelah keluar dari kepolisian, maksudnya keluar STTP namanya, surat tanda terima pemberitahuan ini diatur di Perkap 6 2012 gitu.